Gitu. Baik, pemirsa, kita akan membahas lagi mengenai Jaga Desa dan juga program PPS setelah pesan-pesan berikut ini. Dipersembahkan oleh ketegangan tak terhindarkan. Setiap ayunan adalah sebuah taruhan. Siapa yang akan jadi penguasa woodball di Asia? Turnamen ini akan menampilkan lebih dari 200 atlet-atlet woodball terbaik Asia yang berasal dari 9 negara. Dari JSI Resort Mega Mendung Bogor. Saksikan Indonesia Woodball Championship 2025. Senin 25 Agustus pukul setengah 8 pagi dan 11 malam. Hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Harus meminta masukan. Silakan warga. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Yang memang sudah tidak layak untuk difungsikan. Hadir seluruh komponen dan juga tokoh. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Melanie Musa dan kita akan tetap membahas tema kita pada siang hari ini, yaitu Jaga Desa dan juga program PPS. Baik Ibu, kita tahu bahwa dana desa ini kan rawan untuk korupsi ya Bu ya. Betul. Lalu bagaimana program ini membantu mencegah hal itu dan meningkatkan akuntabilitas publik? Iya, kita memang itu ada Jaga Desa itu salah satunya untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan pemerintah desa, aparat desa, penggunaan dana desa ini. Makanya kita masif juga terkait dengan penyuluhan, terkait dengan membuka kesempatan mereka berkomunikasi dengan kita, berkonsultasi dengan kita. Nah, supaya penggunaannya itu sesuai dengan anggarannya, sesuai dengan perencanaannya dan pertanggungjawabannya terutama. Nah, ini yang mungkin perlu kita dukung untuk pertanggungjawaban penggunaannya anggaran dana desa itu. Baik, lalu dari dua program ini Bu, tantangan yang terbesarnya apa ketika dijalankan? Ya, kan tantangannya kita juga harus punya SDM yang mumpuni juga untuk bisa terus menjaga pembangunan maupun jaga PPS dengan kegiatan PPS maupun pembangunan di desa-desa ini kita tugaskan teman-teman di ini se-Jawa Barat ya. Jadi memang perlu SDM yang kuat, yang profesional dan juga berintegritas. Tapi kita tanamkan terus bahwa kita sebagai sahabat desa, sahabat aparat desa harus selalu siap ketika mereka menghadapi kendala, tantangan dalam pengelolaan dana desa. Baik, berarti tantangannya lebih ke SDM ya Bu ya? Ya enggak sih, enggak terlalu signifikan juga. Sebenarnya ini kita bisa laksanakan karena udah ada sistem-sistemnya yang membantu. Lalu ada nggak sih Bu pengalaman menarik atau yang paling unik ketika menjalankan dua program ini? Banyak sih pengalaman yang unik juga ya, karena kalau kita di PPS itu kita harus mendorong program itu harus tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Ketika pembangunan itu dilaksanakan memang waktunya sangat pendek tapi harus dilaksanakan juga melihat cuaca, biasanya ke pembangunan fisik kan. Nah itu benar-benar tantangannya ya kita kadang-kadang sanggup nggak ini nanti penyedia jasanya untuk melaksanakan ini gitu. Tapi kita harus benar-benar konsen benar-benar dalam waktu yang digunakan oleh teman-teman itu dalam suatu proyek, sehingga ya komunikasi yang intens yang perlu kita terus tingkatkan, sehingga ketika ada kendala kurangnya apa, misalnya apa kendala di lapangan apa, itu segera bisa disampaikan. Sebenarnya lebih ke komunikasi antara pemohon dan kami. Baik. Nah, kalau di desa yang menarik ya kita tahu bahwa teman-teman yang menjadi kepala desa ini mungkin latar belakangnya bukan dari birokrat, bukan juga dari akademisi, sehingga mereka juga butuh segera penyesuaian. Ini yang kadang-kadang ada beda-beda pemahaman sedikit dengan kita terus mengedukasi mereka. Baik, berarti cara mengatasinya gimana tuh Bu? Kan mereka kurang paham. Jadi kita tidak terlalu ke formal, mungkin ketika kita mengajak bicara tidak harus dalam
posisi yang formal, tapi bagaimana kita bisa mengajak mereka berbicara dengan teman-teman aparat desa ini lebih ke suasana yang santai, yang bisa mereka terima, tetapi tidak kepada lebih ke pengarahan itu bukan, tetapi lebih ke ngobrol santai dengan mereka sehingga mereka tahu ininya. Dan ketika kita mengisi data-data untuk aplikasi Jaga Desa, ini juga suatu pengalaman yang luar biasa, mengedukasi, mengumpulkan mereka, waktunya harus tepat dan itu real time. Kita mengisi udah berapa persen dari desa yang ada. Nah, ini teman-teman di daerah itu mengajak mereka ngisi di satu kecamatan, misalnya, sama-sama, sampai kita ada yang bawa Starlink itu satelit itu kan, karena juga kebutuhan di aplikasi di WiFi di daerah juga kadang-kadang berbeda dengan kita. Nah, itulah fenomenanya. Ada juga yang sampai di ujung sana kita bawa juga teman-teman dari Kominfo membantu supaya WiFi di sana bisa berjalan. Itu suka dukanya ketika kita mengisi semua aplikasi Jaga Desa ini. Baik, lalu pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan Kejati Jabar tentunya terhadap penguatan program ini ke depan? Iya, harapan kami dengan adanya program aplikasi Jaga Desa itu, teman-teman di aparat perangkat desa ini bisa memanfaatkan dashboard yang ada. Jadi ketika ada permasalahan atau ada kendala, tinggal lewat dashboard yang ada bertanya, pasti kami akan menjawab dari sana. Dan itu akan memudahkan teman-teman di sana melaksanakan program-program yang ada, dan jangan sungkan untuk meminta pendampingan, meminta pengamanan di kita, pengawalan di kita. Baik, terima kasih sekali Ibu. Pada siang hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai program Jaga Desa dan juga PPS, dan tentunya pemirsa tadi pesan untuk seluruh kepala desa jangan takut gitu ya Bu, karena kejaksaan ini tugasnya bukan untuk menakut-nakuti sebenarnya. Kejaksaan ini untuk sebagai fasilitator. Jadi apabila untuk terkait dana desa, pengelolaannya ada masalah atau apa, silahkan langsung bertanya. Nanti kejaksaan akan hadir untuk membantu seluruh kepala desa dalam mengelola dana desa. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Katarina untuk waktunya siang hari ini. Baik pemirsa, selesai sudah perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Melani Musa pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya Habib Wijaya. Seorang wanita di Surabaya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya selama 2 tahun. Ironisnya pemirsa, aksi sadis itu terekam kamera CCTV. Seorang wanita berinisial IGF 32 tahun warga Surabaya diduga menjadi korban kekerasan bertahun-tahun yang dilakukan oleh suaminya sendiri, AAS 40 tahun. Bukti-bukti mengerikan terungkap melalui rekaman CCTV, mulai dari penamparan, penjambakan, pencekekan, pencakaran hingga pembantingan. Lebih pilu lagi, kekerasan terberat dialami korban saat hamil 7 bulan di tahun 2024. Penganiayaan itu bahkan disaksikan anak pertama mereka yang masih berusia 4 tahun. Kuasa hukum korban, Andrian Dimas Prakoso, menyebut kekerasan ini terjadi berulang-ulang sejak tahun 2023 dan berhasil terekam hingga 2025. Perkawinan yang berlangsung sejak 2019 berujung neraka bagi IGF. Cekcok rumah tangga sepele berubah menjadi sadis tindakan brutal seorang suami. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Surabaya. Saat rekaman video diputar di unit PPA, korban tak kuasa menangis mengingat trauma yang masih membekas.
Dari Ibu IGF telah melaporkan tindak pidana KDRT sesuai dengan Undang-Undang PKDRT. Yang kita laporkan itu pasal 44 dan pasal 45. Pasal 44 dan atau pasal 45 Undang-Undang PKDRT. Jadi kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang kita laporkan. Karena klien kami Ibu IGF telah menurut keterangannya ya, dan juga sudah diperiksa di kepolisian, sudah beberapa kali dilakukan menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga ini yang dilakukan oleh terduga pelaku Bapak AAS. Setelah mengalami kekerasan berat, IGF memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Mojokerto bersama anak-anaknya. Pihak kuasa hukum menambahkan langkah selanjutnya adalah memberikan perlindungan bagi anak korban melalui Komnas Perlindungan Anak dan Kementerian PPA. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Habib Wijaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.